Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini kita akan berbagi tentang berbagai perintah-perintah dasar yang berkenaan dengan MATLAB dalam pengolahan citra. Nah, sebelumnya kita mulai dengan IMRIT dulu. Kita memulainya ya, kita masukkan perintah-perintah itu di M-file, di editor. Kita masukkan IMRIT, mulai dengan IMRIT. Namun sebelumnya kita atur dulu direktori mana yang akan kita aktifkan, file apa saja yang akan kita pakai, yang akan kita olah. Nah, misalkan ini kami mengambil file sumbangan. Di sini tampil beberapa file ya, beberapa citra yang kita bisa olah di sini. Nah, kita masukkan perintah-perintahnya di editor. Nah, IMRIT, kita mulai dengan IMRIT. Apa fungsi dari IMRIT ini? IMRIT ini adalah suatu perintah dalam MATLAB untuk membaca suatu data citra dari file atau gambar dengan menggunakan perintah ini. Dimana IMRIT, kemudian buka kurung, kita kasih seperti ini. Nah, nama filenya apa? Terus teksnya. Nah, di sini nama filenya misalkan kita ambil aku. Di sini kita mengambil file aku, maka kita baca file itu. aku.txt.jpg. Nah, ini melakukan suatu perintah untuk membaca suatu data citra. Nah, ini sudah terbaca. Kemudian dilanjutkan dengan INSO. Apa fungsi dari INSO? INSO ini merupakan suatu perintah yang berfungsi untuk menampilkan suatu objek citra pada sebuah file atau foto. Nah, tadi sudah terbaca, file aku.jpg itu sudah terbaca, maka kita dapat menampilkan file yang telah terbaca tersebut melalui coding ini, INSO. Kemudian di sini beri variabel A. Variabel A sama dengan IMRIT aku.jpg. Kemudian kita INSO tampilkan variabel A. Kita save dulu. Nah, ini harus satu file dengan gambarnya. Tadi kan aku ini ada pada file ini, maka kita harus menyimpan coding tersebut dalam bentuk M-file juga dalam file yang sama. Kita beri nama misalkan aku file. Nah, kita beri nama ini harus disimpan di tempat yang sama. File. Nah, maka tampil seperti ini. Nah, jadi sudah terbaca. Awalnya kita membaca citra aku JPG, kemudian INSO kita menampilkan citra yang kita baca melalui variabel A tadi. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, di sini harus satu file. Nah, ini aku harus ada dalam satu folder. Kemudian perintah selanjutnya IMFINFO. IMFINFO ini sebuah perintah dalam MATLAB yang berfungsi untuk menampilkan informasi secara lengkap mengenai sebuah citra. Nah, IMFINFO itu digunakan untuk memberikan informasi gambar. Jadi melalui perintah IMFINFO ini akan menghasilkan tampilan yang lengkap mengenai citra, seperti misalkan ukuran, format, nama file, dan lain-lain. Kita gunakan untuk mengetahui detail informasi dari suatu file gambar.
mulai dari nama file, formatnya, size, color type, dan lain-lain. Caranya cukup sederhana ya, dengan memanfaatkan fungsi InfInfo itu. Oke, kita mulai. InfInfo. InfInfo. Nah, di sini nama filenya misalkan aku, tanda petik dulu ya, aku.jpg. Nah, maka akan tampil di sini file name-nya aku JPG, file date-nya. Ini mengenai informasi-informasi yang berkenaan dengan citra. Itu fungsi dari InfInfo. Selanjutnya ImAdd. Selanjutnya fungsi dari ImAdd. Nah, apa fungsi dari ImAdd? ImAdd ini digunakan untuk menambahkan gambar atau untuk menambahkan konstanta terhadap gambar, sehingga pengaruhnya ketika menambah konstanta maka citra itu akan berubah, akan semakin terang. Langsung kita praktekkan di sini. Pertama kita harus membaca citra yang akan kita tambahkan konstantanya dengan perintah imri tadi. Misalkan aku.jpg. Nah, setelah terbaca, kemudian kita buat variabel baru, misalkan variabel tambah. Nah, kita menggunakan kode ImAdd untuk menambah konstanta. Terus di dalamnya ini, di dalam kurung ini kita masukkan variabel A, di mana variabel A ini membaca citra yang akan kita tambah konstantanya. Itu A. Terus seberapa konstanta yang akan kita tambah? Misalkan 121. Nah, sudah dilanjutkan dengan setelah menambahkan konstanta, kita tampilkan. Kita memfungsikan kembali kode IMSO. Bukan dari A, melainkan tambah IMSO, variabel yang sudah kita tambah konstanta, IMSO tambah, kemudian kita jalankan, save and run. Nah, maka citra yang awalnya gambarnya seperti tadi yang telah kita lihat sebelumnya berubah menjadi semakin mencolok, semakin terang. Sebab kenapa? Ditambahkan konstanta sebesar 121. Nah, itu fungsi ImAdd. Selanjutnya fungsi InSubtract. Nah, InSubtract ini kebalikan dari ImAdd, yaitu mengurangi satu gambar dari yang lain atau mengurangi konstanta dari suatu gambar, sehingga pengaruhnya berubah. Berubahnya itu berkurang, konstanta dari citra tersebut berkurang. Bagaimana bentuk codingnya? Kita buat variabel kurang misalkan, kemudian menggunakan kode InSubtract, terus di dalamnya nama citra yang telah kita variabelkan A misalkan, terus sebesar apa konstanta yang akan kita kurangi, 121. Kemudian kita tampilkan IMSO variabel kurang. Nah, oke. Kita save dan jalankan. Oh, maaf. Di sini ada error. Oh, maaf, di sini ada kelebihan huruf S. Seharusnya tidak ada S-nya. Kita jalankan.
Benelang-ulang pada rumah lagi lah. Coba kita coba sekali lagi. Ada kesalahan di sini. Dengarkan suara dia. Im sub. Oh, ini dia hasilnya. Nah, jika yang tadi ketika kita menambah konstanta hasilnya semakin terang. Nah, ketika kita menguranginya maka hasilnya semakin gelap. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari subtract. Oke, selanjutnya infill. Nah, pada banyak kasus pengolahan citra, baik proses linearisasi maupun deteksi tepi, menghasilkan citra yang pada umumnya masih belum baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan citra atau rekonstruksi citra kembali. Nah, di MATLAB ini, proses rekonstruksi dilakukan menggunakan fungsi infill. Misalkan, nah di sini kita buat variabel infill sama dengan infill A. Kemudian kita tampilkan info dari infill. Kita ini coba nonaktifkan dulu. Kemudian kita simpan dan jalankan. Nah, ini merupakan perbaikan citra. Jadi yang awalnya masih belum baik, ini citra yang sudah dilakukan rekonstruksi. Hasilnya seperti ini. Ini fungsi infill. Kemudian selanjutnya images. Nah, images ini berfungsi untuk kita fungsikan help. Ada sedikit hal yang dilupakan. Images. Kamu juga ada video. Nah, just ini untuk menetapkan nilai intensitas dari image atau color map-nya. Ini. Hasil images. Ya. Kemudian kita korek lagi ke editornya. Bagaimana bentuk codingnya, yaitu menggunakan images. Pertama kita baca sama. Sebenarnya perintah-perintah di dalam semua perintah-perintah dasar pada MATLAB ini sama, yaitu pada inlit dan info dasarnya. Sehingga yang pertama kita harus membaca citra yang akan kita olah, kemudian menampilkan. Di sini kita sudah baca citra aku JPG. Kemudian kita tetapkan values-nya melalui images.
kita buat variabel baru, misalkan variabel AB image just, terus di dalam kurung, nah citra yang akan kita tetapkan nilainya A, terus array misalkan kita tetapkan 3 0.7, kemudian array. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi unsur Nah, ini sudah berubah. Ini hasil dari images. Tapi nilainya berubah. Jadi citranya juga berubah sebab ketetapan nilainya juga kita tetapkan tadi. Itu images. Selanjutnya IM2BW. Nah, pada binarisasi citra itu merupakan suatu proses penting yang biasanya dilakukan dalam pemrosesan citra. MATLAB ini menyediakan beberapa fungsi untuk melakukan proses ini. Salah satu fungsinya yaitu IM2BW. Nah, IM2BW ini merupakan proses binarisasi citra itu sendiri. Bagaimana perubahan dari citra setelah proses binarisasi tersebut? Mari kita buktikan. Sini kita buat variabel baru lagi, misalkan kita hapus, kita buat variabel baru lagi akan. Nah, kemudian kita fungsikan IM2BW. Kita baca variabel yang telah membaca citra yang akan kita olah, yaitu variabel A. Kemudian setelah itu baru insert lagi. Kita tampilkan lagi variabel yang telah membinarisasi citra tersebut. AK. Kemudian kita save dan run. Bagaimana hasilnya? Nah, ini proses dari binarisasi citra. Tampak hitam putih di sini. Kemudian fungsi selanjutnya itu RGB2 gray, di mana RGB2 gray ini untuk konversi dari RGB to grayscale, di mana grayscale itu bentuk citra yang abu-abu. Kita coba, misalkan kita buat variabel AG, di mana RGB2 gray. Kita pakai fungsi RGB2 gray, RGB2 gray. Kemudian di dalamnya variabel yang telah kita baca citranya, yaitu A. Setelah itu kita tampilkan lagi citra yang telah mengkonversi RGB to grayscale, yaitu variabel AG. Kita buktikan, kita save lalu run. Nah, itu hasilnya abu-abu. Itu untuk RGB2 gray. Beberapa fungsi tadi. Selanjutnya yaitu fungsi cropping. MATLAB ini juga menyediakan fungsi untuk melakukan cropping, artinya pemotongan bagian tertentu dari gambar menjadi matrik baru yang independen. Fungsinya akan kita praktekkan nanti. Kita satukan dengan subplot ya. Nah, subplot ini untuk menempatkan gambar dalam satu jendela. Nah, ini
fungsi subplot ini itu menampilkan banyak data pada satu Windows. Tentunya ini akan sangat membantu kita dalam menganalisis dan membandingkan dua atau lebih tampilan data. Jadi akan kita praktekkan menjadi satu antara subplot dan cropping. Yang pertama, kita coba membaca citra yang akan kita crop dulu. Nah, kita hapus yang ini dulu. Nah, ini sudah kita membaca citra yang akan kita crop. Kemudian kita buat file baru A1 imcrop. Ini fungsi cropnya kita menggunakan imcrop. Nah, kemudian buka kurung, di dalamnya variabel yang telah kita baca tadi A, kemudian menggunakan array. Nilai-nilai ngecropnya kita masukkan, misalkan 150, 110, 110. Ini antara tepi-tepinya. Kemudian gambar yang kedua, misalkan kita membaca ini di sini karena kita menggunakan fungsi subplot, yaitu menampilkan banyak data pada satu Windows, maka di sini kita harus membaca dua file. Jadi kita membaca dua file. Misalkan kita buat variabel A2, di sini kita membaca citra kedua yang akan kita tampilkan. Nah, misalkan kita mau menampilkan BBA, file BBA, DPG. Nah, terus fungsi subplot. Nah, subplot ini untuk menempatkannya. Subplot (121), kemudian kita tampilkan IMSO, tampilkan citra yang kita baca tadi yaitu A. Citra yang kita baca itu kita tampilkan dalam bentuk titel. Kita beri titel original image. Original image. Nah, ini subplot. Kemudian subplot yang kedua. Subplot yang kedua kita beri 1.2. Kemudian kita tampilkan gambar yang kedua. IMSO. Gambar yang kedua yang telah kita baca ini. Ini A2. Kita coba A2. Kemudian kita beri nama cropped image. Ini sudah kita crop. Cropped image. Nah, kita coba save dan jalankan. Apakah ada error? Nah, ini original image, ini cropped image. Ini fungsi dari imcrop. Kemudian selanjutnya histogram. Histogram ini merupakan suatu perintah yang ada pada MATLAB yang berfungsi untuk menampilkan suatu histogram dari sebuah citra dengan diawali menggunakan perintah enumerate dulu sebagaimana tadi, sebagai perintah deklarasi citra sebelum membuat histogram. Nah, histogram ini tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan manifestasi data.
Nah, tiap tampilan batang ini menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Kita coba ya, kita sudah membaca ini, kemudian kita coding red, misalkan kita buat A titik 2 titik 2 1, kemudian imhis. Nah, ini bentuk menampilkan histogram imhis red. Kita coba save dan jalankan. Nah, ini histogram, hasil dari histogram citra A2DPG. Nah, itu beberapa fungsi dasar, perintah-perintah dasar pada MATLAB yang bisa kita sharing bersama. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat bereksperimen teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalam.